Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Rasulillahi wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatihi wa jama'ata min yaumin hadha ila yaumin nadah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakunu lil alamina nadhira wa atahu Allahu mulka wal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang saya hormati Ibu Endah Kurniawati MPDI selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai 10 kriteria orang sukses dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil ghawi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghaizu ma'lumin famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yahfidun ulaika humul warithun alladzina yarthunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya yang berbunyi, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Apa yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu jalan orang-orang sukses. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba menimbang dirinya dengan beberapa ayat di atas, di mana dengannya mereka dapat mengetahui sejauh mana keimanan mereka bertambah atau kurang, banyak atau sedikit. Firman Allah Ta'ala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni sungguh berbahagia, sukses dan berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Firman Allah Ta'ala, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk berarti hadirnya hati dan diamnya anggota badan. Khusyuk dalam sholat akan
diperoleh bagi orang yang hatinya tertuju kepada sholat, sibuk dengannya serta mengutamakannya, maka ketika itu sholat akan menjadi istirahatnya dan penyejuk pandangannya. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, yaitu seseorang yang memiliki 7 sifat seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, yaitu yang pertama khusyuk dalam sholat, yang kedua menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat menjaga kemaluan, yang kelima yaitu tidak berzina, dan yang keenam memelihara amanat-amanat yang diserahkan kepadanya, yang ketujuh yaitu memelihara sholatnya dalam keadaan apapun. Mereka juga yang memiliki sifat-sifat tersebut akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mulia, mempunyai akhlak tinggi, serta pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan yang sangat memperhatikannya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 di sini yaitu menjelaskan tentang sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dijelaskan di sini yaitu kata qad aflaha dalam ayat di atas, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sesungguhnya telah beruntunglah, yakni pasti akan mendapatkan apa yang didambakan oleh orang-orang yang mantap imannya dan mereka buktikan dengan melakukan amal-amal soleh, karena iman dan amal soleh merupakan kunci surga, yaitu orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya tenang, rendah hati, lahir dan batin. Dan ayat ketiga yaitu dengan arti dan itu selanjutnya yaitu dijelaskan dari ayat ketiga yang berbunyi dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya pada ayat sebelumnya, ayat 2 surat Al-Mu'minun menjelaskan bahwa sholat yang benar yaitu sholat yang dilakukan dengan khusyuk, yang dapat mencegah atau menjauhkan seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Maka pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan hal-hal yang bertolak belakang kekhusyuan dalam sholat, yaitu allahu atau perkataan yang tidak berguna. Karena siapa yang terbiasa khusyuk dalam sholat atau khusyuk kepada Allah, maka ia akan terbiasa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya ini diawali dengan huruf wawu yang dalam bahasa Indonesia berarti dan maksudnya selain mereka yang disebut pada ayat sebelumnya yang akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan, juga orang-orang terhadap Allahu, yakni terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak memberi perhatian atau menjauhkan diri secara lahir dan batin dari hal-hal tersebut. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat keempat yang dijelaskan bahwasanya dan orang-orang yang menunaikan zakat, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini dimulai dengan huruf wawu yang berarti dan, yang bermaksud bahwa di samping mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan ialah orang yang suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan sebagai usaha untuk membersihkan diri dari hartanya dari sifat kikir, tamak, dan serakah, hanya mengutamakan diri sendiri atau egois, dan juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang
yang serba kekurangannya. Dan selanjutnya yaitu ayat ke-5 sampai ayat ke-7, yaitu dijelaskan bahwa arti ini dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka mereka sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang suka menjaga kemaluannya dari perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Lut. Arti ayat 8 yaitu dengan menjelaskan dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat lain orang-orang mukmin yang akan mendapatkan keberuntungan, yaitu orang mukmin yang suka memelihara amanat-amanat yang dipikulkannya, baik amanat itu dari Allah maupun sesama manusia. Ayat 9 yaitu dijelaskan bahwa dan orang-orang yang memelihara sholatnya, bahwa ayat ini yang ke-9 ini tidak sama dengan ayat kedua dari surat ini, sebab pada ayat kedua mengandung perintah khusyuk dalam sholat sebagai sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kemenangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang mukmin yang akan mendapat kemenangan, yaitu orang mukmin yang selalu memelihara dan memperhatikan sholatnya 5 waktu dengan memenuhi persyaratan dan sebab-sebabnya. Dan ayat yang terakhir yaitu penjelasan dari ayat 10 sampai 11, yaitu artinya mereka itulah pewaris-pewaris orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Di sini penjelasannya bahwasanya yaitu setelah Allah menjelaskan 7 macam orang mukmin dengan sifatnya yang bermacam-macam yang disandangkan akan mendapat kemenangan, ayat 10 dalam surat ini menunjukkan orang-orang mukmin dengan firman-Nya ulaika, atau mereka itulah yang mengandung sifat-sifat yang sangat tinggi dan luhur yang akan menjadi pewaris atas janji dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan puncak surga lagi yang istimewa. Mereka secara khusus akan berbeda di dalamnya. Mereka di sana adalah orang-orang yang kekal dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.